Sahabat Tani, menurut Anda boleh nggak pengaplikasian pupuk organik cair dicampurkan dengan insektisida? Nah, karena pupuk organik cair itu bukan hanya berisikan unsur hara aja, tetapi juga ada kandungan mikroorganisme di dalamnya, maka buat menjawab hal ini, tentu harus kita lakukan yang namanya pengujian, bener nggak? Jadi, mari kita uji bersama bagaimana reaksi mikroorganisme pupuk organik cair ketika dicampurkan dengan insektisida. Jadi, tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat, maka mari kita intro dulu. BAM! Dan saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, sebelumnya di channel ini kita sudah pernah melakukan pengujian bagaimana reaksi mikroorganisme IM4 ketika dicampurkan dengan herbisida kontak yang bahan aktifnya itu adalah paraquat. Dan juga kita juga pernah melakukan pengujian bagaimana reaksi IM4 ketika dicampurkan dengan herbisida sistemik dengan bahan aktif yaitu glifosat. Dan pada pengujian kita kali ini, kita nggak lagi menggunakan IM4, tetapi langsung menggunakan pupuk organik cair yaitu MKP organik atau mikrobial kalium fosfat. Dan cara pembuatannya silahkan ya sahabat tani simak pada video yang ini. Dan insektisida yang bakal kita campurkan yaitu insektisida kontak dengan merek yaitu Demolis dengan bahan aktifnya yaitu abamectin. Dan sebelum kita melakukan pengujiannya, saya mau jelasin dulu pada Anda semuanya apa itu insektisida kontak. Seperti asal katanya yaitu kontak, maka insektisida kontak artinya insektisida tersebut harus kena loh ya sahabat tani, yang mana hanya bekerja ketika terkena pada hama atau sasaran aplikasi. Dan yang dimaksud kena di sini ya sahabat tani bisa aja kesentuh, kemakan, atau bisa juga kecium oleh hama sasaran tersebut gitu ya sahabat tani. Insektisida Demolis ini itu berbahan aktif yaitu abamectin, dan abamectin sendiri itu biasa dipakai buat pengendalian hama jenis kutu-kutuan, terutama jenis kutu kebul yang jadi penyebab penyakit kuning keriting pada beberapa jenis tanaman gitu ya sahabat tani. Dan tahu nggak Anda bahwa abamectin sendiri itu terbagi loh menjadi dua jenis, yaitu abamectin hitam seperti pada insektisida yang ini, dan juga abamectin putih atau biasa dikenal dengan abamectin murni. Menurut rekomendasinya, dosis pengaplikasian insektisida ini buat pengendalian hama jenis strip dan juga kutu-kutuan itu tertuliskan 0,5 ml per liter airnya. Artinya dosis yang bakal kita gunakan yaitu ngikutin dosis yang dianjurkan. Dan mari langsung aja kita lakukan pengujian mikroskopiknya. Ayo! Pertama-tama kita pastikan dulu ya sahabat tani, kita sudah menggunakan masker dan juga sarung tangan. Dan langkah selanjutnya, nah karena kita pengen memastikan dulu ya sahabat tani bahwa sampel pupuk organik cair yang kita gunakan itu memang betul-betul berisikan mikroorganisme di dalamnya, maka mari kita lakuin pengecekan terlebih dahulu. Pertama-tama, mari kita ambil sampelnya ya sahabat tani. Kemudian kita taruh pada preparat. Dan kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata seperti inilah ya sahabat tani kondisi mikroorganismenya. Artinya, sampel pupuk organik cair yang kita gunakan ini memang berisikan mikroorganisme di dalamnya. Dan mari kita lakukan pengujiannya. Pertama, kita siapin dulu air sebanyak 100 ml.
Dan selanjutnya, nah ini ada POC MKP organiknya itu sebanyak 2 ml. Dan kita taruh pada air 100 ml yang udah kita siapin ini. Dan sebagai informasi, saya tuh pakainya air hujan ya sahabat tani, buat memastikan gak ada terkandung bahan mineral di dalam airnya. Dan air hujan sendiri itu masuk dalam kategori air lunak atau soft water yang sangat bagus loh ya sahabat tani dalam pembuatan pupuk organik cair. Nah, jika sudah, maka mari kita cek lagi bagaimana kondisi mikroorganisme di dalamnya. Nah, kita ambil lagi sampelnya, kemudian kita taruh lagi pada preparat. Dan mari kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata, nah ada ya sahabat tani mikroorganismenya. Nah, coba kita besarin lagi. Nah, bergerak ya sahabat tani. Jadi oke ya, ada mikroorganismenya ya. Dan sekarang kita bakal campurin dengan insektisida berbahan aktif abamectin dengan dosis 0,5 ml per liter airnya. Dan karena sampel air yang kita gunain ini cuma 100 ml, artinya ketika dosis semulanya adalah 0,5 ml, berarti kita bakal ambil sebanyak 1/10-nya, yaitu 0,05 ml. Sekarang kita siapin satu buah suntikan ukuran 1 ml. Lalu kita ambil larutan dari insektisidanya. Nah, 1 ml ya sahabat tani. Dan nanti kita bakal suntikin sebanyak 0,05 ml larutan insektisidanya. Nah, ayo mari kita suntikin. Lalu kita lakukan pengadukan secara merata. Selanjutnya, sampelnya ini kita taruh pada preparat. Dan kita taruh lagi pada mikroskop. Dan ternyata pada 5 menit setelah pencampuran, ternyata wah, masih ada gerakan-gerakan ya sahabat tani. Ayo coba kita zoom lagi, ayo. Ternyata, nah memang ada loh ya sahabat tani. Dan kita bakal tunggu lagi beberapa menit kemudian buat melakukan pengujian yang selanjutnya. Nah, ini 30 menit kemudian ya sahabat tani. Dan ternyata, loh, masih ada gerakan loh ya sahabat tani. Ayo coba kita pastiin lagi, ayo. Oke, ternyata memang masih ada gerakan ya sahabat tani. Dan karena memang pengujian ini kita lakukan jam 10 malam, maka mari kita lanjutkan setelah 6 jam kemudian. Nah, ini udah 6 jam ya sahabat tani. Dan tahu nggak Anda, pengujian ini tepat saya lakukan jam 4 pagi loh ya sahabat tani. Dan mari kita cek ya sahabat tani bagaimana kondisi mikroorganismenya. Dan kita tutup lagi menggunakan deglas. Dan kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata, wow, di luar dugaan. Ternyata masih ada gerakan loh ya sahabat tani. Artinya udah bisa disimpulin loh bahwa mikroorganisme yang ada pada pupuk organik cair MKP organik itu tahan loh dicampurkan dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Nah, setelah mengetahui hasilnya, maka mari kita langsung masuk pada pembahasan dari pengamatan yang udah kita lakuin. Pertama, berdasarkan hasil, ternyata mikroorganisme pada pupuk organik cair MKP organik itu nggak mati loh ketika dicampurkan dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Maka, mari kita coba cari tahu bagaimana sih abamectin itu dihasilkan. Jadi, menurut referensinya,
Abamectin merupakan campuran dari avermectin B1A dan juga avermectin B1B. Sedangkan avermectin sendiri adalah hasil dari fermentasi yang diproses dengan cara tertentu yang saya yakin itu tuh cukup rumit loh ya sahabat tani, dari suatu bakteri tanah yaitu Streptomyces avermitilis. Jadi analisa saya, karena abamectin ternyata adalah bahan kimia yang didapatkan dengan proses tertentu pada bakteri Streptomyces yang merupakan bakteri tanah, sedangkan bakteri yang kita pakai pada MKP organik itu juga adalah bakteri leaf mold ya sahabat tani, yang diambil dari pohon-pohon besar, maka mungkin itulah yang membuat ketahanan dari bakteri atau mikroorganismenya menjadi jauh lebih tinggi. Kedua, karena pengujian ini dilakukan pada malam hari, dan kita tahu ya sahabat tani, suasana malam hari itu kan dingin ya enggak? Jadi bisa jadi loh ini yang membuat ketahanan dari mikroorganismenya menjadi jauh lebih meningkat. Jadi kesimpulan sementaranya ya sahabat tani, kalau Anda mau mengkombinasikan pengaplikasian pupuk organik cair yang dekomposer atau perombaknya itu menggunakan leaf mold, kemudian dicampurkan dengan insektisida berbahan aktif abamectin, itu saya bilang masih nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dengan catatan itu, pertama, gunakan dosis yang sesuai dengan dianjurkan, dan pengaplikasian itu lakukan pada saat sore hari. Artinya bisa jadi loh ini adalah sebuah angin segar buat sahabat tani yang siapa tahu nih kepengen lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga misalnya, dan juga lebih hemat biaya ya sahabat tani dalam pengaplikasian, maka silahkan kombinasikan pupuk organik cair dan juga insektisida yang berbahan aktif abamectin. Mantap. Dan peringatan keras ya sahabat tani, hindari ngukur pestisida menggunakan satuan tutup. Misalnya, ini berapa tutup? Oh itu berapa tutup? Ya jangan gitu ya sahabat tani. Kenapa? Karena Anda nggak bakal tahu berapa mililiterkah dalam satu tutup tersebut, ya nggak? Dan juga saya yakin pasti beda merek, juga pasti beda besaran dari mililiter tutupnya ya nggak sahabat tani. Dan tutorial lengkap bagaimana pengukuran takaran pestisida yang benar-benar akurat dan saya rekomendasikan, maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Oke? Gimana? Bermanfaat? Kok saya belum dengar jawabannya? Bermanfaat apa bermanfaat banget? Oke, mantap. Silahkan klik tombol jempolnya dan juga bagikan kepada teman-teman Anda biar videonya lebih membawa manfaat lebih besar lagi. Dan di samping sini ada dua buah video yang saya rekomendasikan, dan ini adalah reaksi IM4 ketika dicampurkan dengan herbisida kontak, dan yang ini reaksi bagaimana IM4 ketika dicampurkan dengan herbisida sistemik. Silahkan klik salah satu ya sahabat tani. Oke, terima kasih. Saya Rizal Ansar, petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.